Kami dari kelompok 6 akan membahas soal nomor 3, Problem Based Learning Analisa Struktur 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Marshalia Khairunisha Daulay, dengan NIM 23040436. Saya Rizky Maulana Pulungan dengan NIM 23040418. Saya Almira Azmirambe dengan NIM 23040404. Saya Rizky Putri Tamarona dengan NIM 23040490. Saya Nadia Nurfadila dengan NIM 2304041124. Nah, berikut tabel metode gaya atau force method, consistent deformation, persamaan lendutan, dan persamaan sudut rotasi. Berikutnya. Nah, jadi berdasarkan soal nomor 3 ini, berdasarkan global tergambar, terdapat dua tumpuan. Tumpuan A merupakan tumpuan jepit yang memiliki reaksi gaya vertikal RAV, momen MA, dan reaksi horizontal RAH. Tumpuan B adalah roller yang hanya memiliki reaksi vertikal RBV. Langsung ke pembahasan soal yang akan kami mulai dari Almira Azmirambe. Untuk penyelesaian di soal nomor 3 ini, sebelumnya kita akan menentukan DKS. DKS adalah derajat kebebasan struktur yang akan menjadi patokan terhadap struktur ini sendiri. Rumus DKS sendiri adalah 3N ditambah R dikurang 3J, yang dimana nilai N sama dengan 1, R sama dengan 4, dan J sama dengan 2. Jadi, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus DKS. Maka, DKS sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 7 dikurang 6 dan mendapatkan hasil 1. Maka, struktur pada soal nomor 3 ini adalah statis tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun dari persoalan itu, RBP itu dipilih sebagai redundan, maka struktur yang awalnya itu struktur statis tak tentu berubah menjadi struktur statis tertentu dengan menghilangkan RBP yang merupakan salah satu kelebihan reaksi. Maka dengan kata lain yang awalnya jepit roll, strukturnya akan berubah menjadi jepit bebas. Kemudian setelah itu, untuk mempertahankan consistent deformation-nya, maka perlu ditambah gaya dengan menambahkan gaya sebesar RBP tersebut. Maka deformasinya itu sebesar delta aksen B. Bisa dilihat dari tabel yang tadi. Boleh lihat? Nah, ini tabel di 4 di kolom keempat itu ada rumusnya. Kemudian di tabel berikutnya, nah itu juga ada. Kemudian lanjut yang soal tadi. Nah, setelah ditentukan itu, maka min delta B-nya itu adalah min W kali L pangkat 4 per 8 kali E I. Maka RBP-nya tadi itu dikali sama FB. FB-nya itu berasal dari perpindahan vertikal yang ada di titik B. Maka yang FB-nya itu adalah L pangkat 3 per 3 EI.
maka dihasilkannya itu RBP-nya itu sama dengan 3/8 W kali L. W sudah diketahui yaitu 10, dan L sudah diketahui yaitu 6. Maka RBP-nya itu 3/8 dikali 10 dikali 6 sama dengan 22,5 kilonewton. Setelah didapatkan RBP, maka kita hitung pula gaya-gaya dalam yang terjadi pada tumpuan di titik A. Berikutnya, kita akan menghitung reaksi vertikal di titik A dengan meninjau di titik B. Sigma V sama dengan 0. RAV ditambah RBV dikurang W dikali L sama dengan 0. RAV sama dengan min RBV ditambah W dikali L. RAV sama dengan minus 22,5 kN ditambah 10 kN per M dikali 6. Maka RAV-nya sama dengan 37,5 kN. Kemudian, untuk momen yang terjadi di titik A itu dapat kita tentukan dengan meninjau momen yang ada di titik B, di mana sigma M sama dengan 0. MA dikurang W dikali L dikali setengah L ditambah RBV dikali L sama dengan 0. MA sama dengan W dikali L dikali setengah L dikurang RBV dikali L. Di mana kita mendapatkan hasil itu MA sama dengan 10 kN per meter dikali 6 meter dikali setengah dikali 6 meter dikurang nilai RBV yang telah kita dapat di atas tadi, yaitu 22,5 kN dikalikan dengan 6 meter. Sehingga hasilnya MA sama dengan 45 kN meter. Dengan demikian, didapatkan kesimpulan dengan hasil akhir reaksi pada tumpuan, yaitu RAV sama dengan 37,5 kN, MA sama dengan 45 kNm, RBV sama dengan 22,5 kN. Sampai sini presentasi kelompok 6 dengan soal nomor 3. Bila ada salah kata dan salah jawaban, kami mohon untuk dimaklumi. Sekian, terima kasih.